Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil analisis empiris dari fungsi permintaan agregat. Di sini kami beranggotakan 4 orang dan saya sendiri Fadia Azhara dengan NIM 202312210181. Saya Afrizal Abadi, NIM 2022122125. Saya Dwi Evanda dengan NIM 2023122110. Saya Yahya dengan NIM 2023-122-1011. Definisi agregat supply. Agregat supply atau penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang serta jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Ada dua metode yang bisa dipakai untuk analisis, yaitu metode langsung dan metode regresi. Metode langsung, interview terhadap konsumen. Cara yang paling sederhana yaitu menanyakan langsung pada konsumen jumlah barang yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga barang tersebut, pada berbagai tingkat harga barang substitusi dan sebagainya. Pada level yang lebih canggih, cara pengumpulan datanya adalah melalui penyusunan kuesioner yang kemudian dibagikan kepada sampel dari populasi. Meskipun prosedur ini nampak sederhana, ada berbagai masalah yang dihadapi yaitu A. Bagaimana memilih sampel yang tepat? Supaya hasil penelitiannya baik, sampel harus dipilih dari total populasi dan bersifat random. B. Kemungkinan jawabannya bias, karena jawaban tersebut kadang tidak mencerminkan pendapat pribadi, tetapi masyarakat umum, si responden takut atau tidak mau melawan arus. C. Konsumen tidak mampu menjawab pertanyaan dengan tepat. Studi pasar. Salah satu alat analisis tingkat permintaan dan elastisitas demand yang cukup menarik tetapi relatif mahal dan sulit adalah studi pasar yang menggunakan kontrol variabel. Dalam studi ini yang dirubah hanyalah harga pasar. Lainnya yang berfungsi sebagai kontrol variabel dipertahankan supaya tetap. Salah satu caranya adalah dengan memasang barang tersebut pada berbagai outlet atau toko yang mempunyai karakteristik berbeda-beda untuk suatu periode tertentu. Metode regresi untuk estimasi demand. Dalam analisis fungsi demand, ada masalah simultaneous equation problem yang tidak ditemui dalam analisis produksi dan biaya. Pertama-tama ditetapkan terlebih dahulu bentuk fungsinya, dikarenakan selera dan price expectation sulit untuk dianalisis. Maka fungsi permintaan yang ada perlu disederhanakan. Nah, jadi Q sub XT sama dengan F dalam kurung P sub XT, Y sub T, dan P sub T pangkat R. Jadi Q sub XT adalah jumlah barang X yang dibeli pada periode T. P sub XT adalah harga barang X pada periode T, dan Y sub T adalah pendapatan konsumen pada periode T. Dan juga P sub T pangkat R adalah harga barang terkait pada periode T. Fungsi linier, dengan menggunakan persamaan linier, fungsi di atas menjadi Q sub X sama dengan A plus BP sub X plus C Y plus DP sub R. B sama dengan delta Q sub X per delta P sub X sama dengan minus. Dan maka B kurang dari 0. Untuk C sendiri sama dengan delta Q sub X per delta Y sama dengan plus untuk barang normal, sama dengan C sama dengan lebih dari 0, dan D sendiri sama dengan delta Q sub X per delta P sub R sama dengan plus bila R barang substitusi dan sama dengan minus bila R barang komplement. Dengan menggunakan analisis regresi, nilai koefisien B, C, dan D bisa didapatkan. Selanjutnya, tes untuk melihat signifikan dari nilai koefisien dilaksanakan untuk tingkat elastisitas karena demand elastis E sama dengan dalam kurung delta Q sub X sama dengan delta P sub X dikali dalam kurung P sub X per Q sub X. Sedangkan
B dalam kurung delta Q sub X per delta P sub X, maka E sama dengan B dikali dalam kurung P sub X per Q sub X. Sebaiknya supaya pergunaan nilai rata-rata dari P dan Q untuk elastisitas pendapatan, maka E sub Y sama dengan C dikali dalam kurung Y per Q sub X untuk cross price elasticity, yaitu E sub XR dan D sama dengan D kali dalam kurung P sub R per Q sub X. Fungsi log linier. Bila menggunakan log linier, fungsi demand di atas menjadi Q sub X sama dengan A dikali P sub X B dikali Y dikali P sub RD. Bila fungsi demand memang linier, bentuk seperti ini akan menghasilkan estimasi yang lebih baik. Dengan bentuk ini, kita juga bisa langsung mendapatkan elastisitas demand B, elastisitas pendapatan sama dengan C, yaitu C, dan cross price elasticity yaitu D. Bila fungsi di atas diubah dengan logarit, maka log Q sub X sama dengan log A plus B log P sub X plus C log sub Y dan plus D log sub P pangkat R. Selanjutnya, identifikasi masalah. Jumlah barang yang terjual diregres terhadap harganya variabel lain, namun masih ada masalah. Jumlah barang yang terjual dan harganya tidak hanya sekedar titik-titik yang terletak pada suatu kurva demand tertentu, tetapi merupakan titik-titik yang mewakili equilibrium di pasar. Titik-titik tersebut merupakan hasil interaksi simultan antara supply dan demand. Contoh masalah tersebut adalah sebagai berikut. Demand Q sama dengan alpha ditambah beta P. Supply sama dengan Q sama dengan A ditambah BP. Dari dua kondisi di atas, secara empiris ada 4 keadaan yang bisa ditimbul. Yang pertama, kedua fungsi demand dan supply berada dalam keadaan stabil. Yang kedua, fungsi supply stabil tetapi fungsi demand bergeser-geser. Yang ketiga, fungsi demand stabil tetapi fungsi supply bergeser-geser. Yang terakhir, kedua fungsi demand dan supply bergeser-geser. Selanjutnya, definisi fungsi demand disebut identified bila fungsi supply berisikan sekurang-kurangnya salah satu atau lebih variabel exogenous yang tidak dimiliki oleh fungsi demand. Sebaliknya, fungsi supply disebut identified bila fungsi demand berisikan sekurang-kurangnya satu atau lebih variabel exogenous yang tidak dimiliki oleh fungsi supply. Dengan menggunakan definisi, fungsi permintaan bisa ditentukan apakah identified atau tidak dari fungsi di atas. Fungsi demand yang linear adalah Q sub X sama dengan A ditambah BPE sub X ditambah CY ditambah DP sub R. Sedangkan fungsi supply adalah Q sub X sama dengan E ditambah FP sub X ditambah GT ditambah HPF, di mana T adalah tingkat teknologi. Selanjutnya, estimasi fungsi demand. Ada berbagai cara untuk menganalisis fungsi demand. Cara yang paling umum adalah 2SLS atau analisis regresi 2 tahap. Permasalahannya adalah analisis regresi ini menggunakan asumsi bahwa semua independent variabel adalah exogenous. Dalam fungsi demand hasil dari simultaneous equation, salah satu independent variabelnya adalah endogenous. Bagaimana caranya memecahkan masalah ini? Misalnya, fungsi demand adalah Q sub X sama dengan A ditambah BP sub X ditambah CY ditambah DP sub R. Step pertama, supaya satu independent variabel yang endogenous menjadi exogenous, variabel endogenous tersebut diregres terhadap semua variabel exogenous, atau P sub X sama dengan alpha ditambah beta kali Y ditambah gamma kali P sub R ditambah delta kali T ditambah theta kali P sub F. Dengan menggunakan analisis regresi, kita dapatkan nilai dari alpha, beta,
gamma, delta, dan theta dengan menggunakan nilai-nilai tersebut. Misalkan nilai-nilai tersebut kita beri nama A, B, C, dan E. A, B, C, D, dan E. Kita hitung variabel P sub X yang baru atau P sub X1 dengan menggunakan rumus P sub X1 sama dengan A ditambah B kali Y ditambah C kali P sub R ditambah D kali T ditambah E kali PF. Karena P sub X1 adalah kombinasi linear dari variabel eksogen, maka P sub X1 juga eksogenus. Stage kedua dari nilai variabel P yang semula adalah variabel endogen, tetapi sekarang sudah bisa dianggap sebagai variabel eksogen, digunakan sebagai salah satu variabel independen dalam fungsi permintaan Q sub X sama dengan A ditambah BP sub X tambah CY ditambah DP sub R minus. Kemudian analisis regresi dilaksanakan. Bila nilai dari B, C, dan D dari hasil analisis regresi fungsi demand di atas sudah didapatkan, t-test dan signifikan tes bisa dilaksanakan. Lalu tahap selanjutnya adalah menghitung elastisitas. Yang pertama ada elastisitas demand. E sama dengan min B atau rata-rata P sub X dibagi rata-rata Q sub X. Lalu yang kedua adalah ada elastisitas pendapatan. Tentu EY sama dengan C atau rata-rata pendapatan Y dibagi dengan rata-rata Q sub X. Yang ketiga cross price elasticity. E sub R sama dengan D atau rata-rata P dibagi dengan rata-rata Q. Pada perubahan X ketika harga barang adalah Rp40 per unit, maka jumlah penawarannya adalah 10 unit. Dan ketika harga barangnya Rp60 per unit, jumlah penawarannya 20 unit. Tentukan fungsi penawarannya. Nah, diketahui di sini ada P1 sama dengan 40, P2-nya 60, Q1 10 dan Q2-nya 20. P min P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1 atau P40 dibagi 60 kurangi 40 sama dengan Q dikurangi 10 per 20 min 10. P min 40 per 20 sama dengan Q min 10 per 10. Jadi 20 Q min 200 sama dengan 10 P min 400. 20 Q sama dengan 10 P min 400 ditambah 2. Lalu 20 Q sama dengan 10 P min 200. Q sama dengan 10 P min 200 per 20. Q sama dengan 0,5 P min 10. Q sama dengan min 10 sama dengan 0,5 P. Lalu jawabannya Q sama dengan min 10 tambah 0,5 P min 0,5 P sama dengan min 10 min Q. P sama dengan 10 min Q per 0,5. Lalu P sama dengan 20 ditambah 2Q. Jadi fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 10 ditambah 0,5 P atau PS sama dengan 20 ditambah 2Q.